Itu resmi sudah sah. Oh, jadi pakai lama dulu baru Portumbai Ya, kalau pakai Google kan @gmail toh. Ini Iya. pakai @Portumbai. Email resmi saya m.abdillah@uinsby.ac.id karena UIN Surabaya kan, UINSBY. Iya. Itu bikin bisa gratis, nggak bayar. Dan kapasitas penyimpanannya lebih besar daripada email pribadi. Email pribadi cuma 25 giga. Kalau email kampus satu orang dapat bisa 100 giga. Jadi kalau bicara itu nanti efeknya ke Drive Google. Ya. Pak, saya ulang dari Bapak penjelasan itu untuk menaikkan itu yang tadi. Ya, pertama kan kita mau bonusnya ke Sinta. Iya. Nah, supaya Sintanya naik, pertama 52 dosen ini apapun yang produk-produk keilmuan yang Bapak miliki, Bapak Ibu miliki, simpan di OSF. OSF ini Open Science Framework, OSF TTIO. Kita bisa ini bisa ada Pak WK ya? Ya, itu. Jadi dari OSF itu kemudian Bapak Ibu simpan di situ draft, manuskrip, laporan penelitian. Kenapa? Karena OSF itu terindeks ke Google Scholar. Begitu terindeks ke Google Scholar, maka otomatis masuk ke Sinta. Ya, karena masuk ke Sinta, maka otomatis tentu akan menaikkan grade individu. Sementara grade individu kita kan semuanya terhubung ke institusi. Itu kita bikin ini ya, email institusi. Iya, email institusi dan gratis Pak, tinggal dikasih ke ini tim IT, biarkan tim IT yang mengerjakan itu. Ada Bapak ya. Terus semua skripsi mahasiswa. Skripsi mahasiswa masukkan ke repositori. Abstraknya saja. Terserah, bisa diatur sesuai kesepakatan. OSF. Ya, masukkan ke sini ke OSF. Alamatnya itu osf.io. Ya, masukkan ke sini. Saya itu bahkan kalau Bapak Ibu ingat catatannya Kartini itu kan habis gelap terbit terang itu kan surat-suratan yang temannya di Belanda ya. Saya itu kan sekarang memegang jabatan sebagai sekretaris Dewan Pendidikan. Ya catatan-catatan rapat saya itu saya simpan di sini. Ada Telkomsel nggak? Dapat. Ini terindeks ke Google Scholar, terbaca. Kenapa kemudian terindeks ke Google Scholar? Bagusnya karena ada DOI-nya, Digital Object Identifier. Jadi begitu kemudian saya simpan di OSF, ini kemudian saya tidak khawatir, sudah ada, saya punya DOI, saya punya dan sebagainya, sehingga tidak ada masalah. Padahal ini hanya nonton film. Saya terbang dari Istanbul, dari Jakarta Istanbul, perjalanan saya ketik-ketik 1-2 halaman masukkan. Saya kasih karena waktu itu saya tidak bisa hadir rapat di Dewan Pendidikan, saya nulis sudah selesai, simpan di situ. Iya, sabar. Apakah ada yang bertanya, apakah tidak takut diplagiat? Kenapa kita takut? Kan kita sudah simpan dan sudah ketahuan siapa yang punya. Kalaupun diplagiat ya nggak apa-apa, biarkan diplagiat orang. Yang penting saya sudah tahu bahwa ini karya saya. Sudah disimpan ya. Simpan di sini. Nah, oke. Sebelum kita lanjut, saya buka Sinta. Ya, oke. Ini sudah ada di STIE Portumbai di Sinta. Nah, ternyata ada 39 dosen yang terbaca di NIDN-nya, tapi kemudian yang ada 39 verified author, ternyata kemudian 33 dosen di Benedikti, berarti masuk semua. Sekarang peringkat nasionalnya 2342, 3 tahun terakhir. Lalu kemudian kita lihat di depan. Ya. Artikel Scopus 1
ada dua dokumen, citasinya 1. Terus kemudian Web of Science belum ada, Sinta ada lumayan, ada 2 yang tidak masuk kategori 123, citasinya 88 dari 125 dokumen. Lah kan di akreditasi baik institusi maupun prodi kan kita ditanya mana citasi dosen, mana citasi mahasiswa. Bahkan urusan hujan pun itu harus diatur. Ya, kadang-kadang ada daerah yang tidak bisa turun hujan atau ada daerah turun hujan harus pakai pawang umpamanya. Nah, lah apalagi kalau urusan citasi harus diatur. Kalau tidak disosialisasikan ke mahasiswa, tidak disosialisasikan ke dosen, bagaimana bisa muncul citasi? Dia tidak bisa tiba-tiba turun dari langit. Bisa? Harus terencana, terprogram dan itu. Oke, terakhir dari 39 dosen, nah ternyata ada kalau kata Pak Jon tadi 52, ternyata di Sinta hanya 39. Berarti kekurangannya ini berapa? 13 ya? Nah, 13 orang ini belum sinkron data PDDP-nya ke Sinta, harus disinkronisasi. Karena kalau bacaannya di Sinta, dosen kita hanya 33, tapi alhamdulillah ada 39 yang daftar. Berarti tim IT harus bekerja. Nah, kalau tahun ini 2432 ranking kita kira-kira ya sudah kita masuk 2000 besar umpamanya semester depan. Bagaimana caranya? 52 orang ini harus punya akun Sinta semuanya, lalu minimal cukup punya 1 manuskrip masukkan tadi ke WSF supaya kemudian terindeks ke Google Scholar supaya bertambah dokumen di Sinta. Lakukan self citation kalau ada yang relevan. Umpamanya saya pernah menulis di tahun 2020. Itu saya tulis lagi 2022 dengan merujuk ke sini sepanjang relevan ya. Jangan juga melakukan self citation lalu kemudian serampangan atau ugal-ugalan, jangan. Relevan, maka kita rujuk. Ya minimal 2 lah atau 3 dari kira-kira jangan lebih dari 10%. Jadi kalau kita punya 30 daftar pustaka, ya 2 sampai 3 ada self citation-nya. Kenapa? Kita menunjukkan bahwa kita pernah berkarya apa di situ. Ya saya kira itu, Bapak Ibu pengantar, ya kita masih ada waktu sedikit, silakan kalau ada pertanyaan dari baik yang saya mengantar tadi maupun yang disampaikan oleh Mas Abdillah terkait bagaimana menulis artikel dan sebagainya. Sederhananya sebenarnya adalah di manajemen sumber daya manusia kan kita sekarang sudah mulai bicara knowledge management. Jadi manajemen pengetahuan, manajemen ilmu pengetahuan. Nah itu juga harus di-manage. Karena kalau tidak di-manage begini nih, mulai dari hal-hal kecil, email dulu, tim IT harus bikin. Ada yang bertanya, Pak biayanya berapa? Gratis dari Google. Tim IT bikin 1. Setelah itu sosialisasi pakai Sinta. Bahkan Universitas Negeri Surabaya saya lihat pagi ini bikin poster gerakan mengupdate profil. Kenapa harus diupdate profil? Pertanyaan akreditasi prodi maupun akreditasi institusi paling pertama rekognisi. Dosen-dosen kita rekognisinya apa? Diceknya di Pablos. Dia menjadi reviewer di mana atau dia menjadi editor di mana? Apa yang ditunjukkan oleh Pablon? Berapa paper yang kita review, berapa artikel yang kita edit, berapa produktivitas kita, lalu citasinya berapa. Ini semua ada pertanyaannya di koran akreditasi. Kalau kosong, ya itulah yang membuat kadang-kadang kalau kita asesmen lapangan sakit perut ya, karena membohongi asesor.
Dibalik sekarang, jangan kita yang sakit perut, bikin sakit perut itu asesornya. Karena sakit banyak dia mau periksa, sudah bagus ini. Kita harus, pablon kita harus lebih baik dibanding asesor. Pasti asesornya sakit perut. Contoh, ada asesor bertanya, gimana kerjasamanya ya seorang muslim? Sebentar Prof, Prof itu terakhir dari mana ya? Oh saya terakhir dari Singapura. Fakultasnya Prof, kerjasama dengan siapa aja? Oh kami Singapura, Malaysia, Thailand. Oh kami tidak Prof, di sini sebutkan perguruan tinggi terbaik di dunia. Kami sudah kerjasama, ini MOU-nya, ini follow up-nya, ini evaluasinya. Harvard, Cambridge, Oxford dan sebagainya. Ya sudah dia sakit perut. Ya, jadi sederhananya kita harus melampaui standar nasional karena asesor itu kan ya standar nasional saja. Nah, ini yang begini bahasa anak mudanya apa ya? Jejak digital. Bapak Ibu tadi Google Scholar-nya harus bagus, Cintanya harus bagus, Pablonisnya harus bagus. Kalau mau pilih menjadi profesi dosen. Oke, silakan Bapak Ibu, pada pertanyaan. Nah, ini ya, banyak sekali agenda kita, tapi pelan-pelan, satu persatu, jangan loncat-loncat supaya nanti pelan-pelan kita bisa sama-sama memperbaiki profilnya. Ini tadi saya merawat profil pablon saya itu kan 12 tahun terakhir, jadi jangan khawatir. Itu juga pelan-pelan. Apalagi kalau kemudian Bapak Ibu, Pak saya mau Scopus, apa pelan-pelan? Ya karena apalagi kalau Scopus itu kan ya lagi-lagi menurut saya hanya mesinnya. Bapak Ibu jangan juga menggadaikan harkat dan martabat kita pada mesin-mesin. Scopus itu hanya inilah gaya hidup. Sama dengan Bapak Ibu kalau beli mobil, ada yang beli Honda, ada yang beli Toyota, ada yang beli apa. Saya pakai Scopus itu. Saya alhamdulillah tahun ini sudah berapa ini? Sudah 1 masuk ke Scopus. Mudah-mudahan bisa bertambah. Tahun lalu itu hanya 8. Tahun sebelumnya turun, ternyata gara-gara pandemi turun dari 9 turun jadi 8, turun jadi seterusnya, mudah-mudahan bisa naik. Ya, termasuk kalau Bapak Ibu punya karya, tadi simpan di akademia supaya orang lain boleh download, bisa citasi dan sebagainya. Ya, termasuk kita mempromosikan karya kita, nggak usahlah mempromosikan karyanya Rocky Gerung. Saya itu termasuk bukan pembaca Rocky Gerung ya, apalagi pendengarnya. Kenapa? Karena ya saya punya karya sendiri dan makom saya kan beda. Kita ini dosen dengan sebenar-benarnya dosen, dia dosen yang hanya tutor. Ya, masa kita mau dibandingkan antara dosen dan tutor, kan beda makomnya. Ya silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ini sederhananya saya maksudnya hanya men-trigger supaya kita mau merawat profil-profil digital kita. Kalau Google Scholar, kalau Mas Abdil itu kan karena namanya unik, langsung bisa dapat. Jangan sampai Bapak Ibu punya nama yang 2 atau 3 yang sama, tambahkan dengan Orchid ID. Nah, ini belum banyak kata beliau. Tapi tahun 2020 citasinya lumayan banyak. Ya silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Tapi saya sudah memberikan PR Bapak Ibu pelan-pelan. 1, email. Kemudian yang kedua pelan-pelan simpan di repositori, simpan di mana? Tim IT-nya jangan ngurusi website kampus aja. Jadi harus diperkayakan lagi tugasnya. Iya. Biar gajinya bermanfaat. Maaf. Nah, contoh Mas Abdillah itu kemudian mengunggah tesisnya. Itu kan ada Universitas Gadjah Mada. Kan terlihat otomatis masuk ke Google Scholar. Sama dengan tesis, skripsi mahasiswa Bapak Ibu juga dimasukkan ke sini. Ada tadi bertanya, Pak, apakah abstraknya? Terserah, itu aturan masing-masing dalam institusi. Mau abstraknya saja kah? Mau abstrak plus daftar pustaka? Mau abstrak daftar isi dan daftar pustaka? Masing-masing orang punya rumah
beda-beda aturan di dalam rumahnya, tapi pastikan ada di Google Scholar. Ya. Jadi kalau satu kali wisuda, kira-kira berapa Pak John? Kita 200 Nah, 200 orang itu harus masuk semua, minimal judul dan abstraknya. Jangan-jangan dia plagiat, nanti kita ditegur oleh kementerian. Caranya adalah sebelum diunggah, dicek lagi plagiarismenya. Entah pakai Grammarly, pakai Turnitin, terserah mau pakai apa. Kita di sini punya Turnitin sudah. Nah, sudah pakai Turnitin berarti. Iya. Berarti aman, berarti Pak John tidak khawatir ketika mau mengunggah itu. Nah ini tesisnya Mas Abdul lumayan populer, citasinya ada 21. Walaupun ditulis 2013, namun masih tetap relevan dibaca. Di Indonesia kalau mau bahas tentang si Sampang harus punya saya. Oh, iya. Ini Karena saya orang pertama yang terjun, karya pertama yang terjun. Itu kenapa bisa banyak. Oke, silakan Bapak Ibu, saya akademianya mana ini? Pak Dhani, ini mau tanya. Akademia. Jadi kalau kita membuat itu sainsorong.akademia.edu / nama kita. Ya. Dan saya rajin itu merawatnya di sini, biar RPS saya simpan di sini, buku saya simpan di sini, diskusi simpan di sini. Ini Pak Wiki yang ini ya, gratis itu ya? Gratis Iya. ya? Kalau yang berbayar biasanya ada beberapa item, jadi misalnya ada riset grant, ada bantuan, itu ada info-infonya akan muncul. Bedanya di situ sih. Tapi Tidak ada urusan iklan juga? ya tidak ada iklan. Hmm. Ya kalau mau gratis kan memang ada risiko ya, tapi nggak masalah. Ngapain bayar gitu kalau. Oke. Karena fungsinya tidak berbeda. Cuman fasilitas yang kita dapat akan berbeda kalau kita bayar itu aja. Oke. Nah, ini bisa diklaim loh. Saya pernah mengklaimnya ini di akreditasi. Ada pertanyaan, apa sih rekognisi dosennya? Oh, kayak itu Pak di akademinya top 5% di dunia. Kok bisa? Jadi kasih lihat asesornya. Asesornya nggak tahu. Ya sudah diklaim, masuk. Ya. Jadi sederhananya yang kita tidak boleh lakukan di akreditasi itu kan bohong. Sepanjang kita punya memang ya tunjukkan apa adanya. Mahasiswa saya itu kalau mau ngambil ini ini masa pandemi ya. Saya kemudian baca bagaimana di masa-masa Islam itu pandemi, ada satu artikelnya orang, saya terjemahkan. Setelah saya terjemahkan, saya unggah. Ya saya klaim ahli bahasa dari saya. Kan memang saya mengalih bahasakan. Tapi saya tulis karyanya siapa? Ini saya tulis Lawrence Conrad, American University of Beirut. Saya tulis di bawahnya. Naskah ini merupakan terjemahan dari artikel berjudul ini. Nah, ahli bahasa saya tulis sama saya. Kan boleh menerjemahkan karya orang. Ini saya tulis terjemahkan ketika awal-awal pandemi. Ya. Jadi tadi contoh yang sangat tepat saya kira ada film reproduksi. Ceritanya kurang lebih sama, tempatnya yang beda. Pelakonnya bahasa Melayu kayak pelakon. Artisnya beda. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada. Saya kira ini mengakhiri obrolan kita. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu kita mau menuju kemana. Lagi-lagi kata saya Sinta, semuanya ini hanya bonus. Kalau kita tekun merawat profil kita masing-masing akan sangat bagus. Sambil silakan Mas Abdillah kalau ini. Intinya itu sebenarnya harus tidak boleh malu-malu apa istilahnya, tidak boleh malu-malu mengkampanyekan dirinya sendiri, mempromosikan dirinya sendiri, karena semuanya kan dinilai ya, ada poin-poinnya. Jadi tren ini tidak ada di Amerika. Saya di Amerika itu diajari, pokoknya kamu menulis selesai, gitu kan ya. Karena mereka tidak mau pakai Scopus. Amerika itu nggak mau pakai Scopus, nggak mau pakai, karena bagi mereka itu kapitalisme Eropa, karena harus berbayar. Ngapain dong kita ini? Karena kebanyakan riset kampus di Amerika itu dibiayai negara. Asumsinya kalau dibiayai negara, maka harus boleh diakses publik secara gratis.
Nah kemudian kalau kemudian itu diindekskan ke Scopus harus bayar kampusnya, berarti kan tidak lagi publik. Makanya di Amerika banyak kampus menolak. Ini tren ya, ini beda namanya. Tapi di Indonesia itu harus dilakukan. Jadi harus berani mempromosikan dirinya sendiri kayak tadi. Jadi ini bukan riak tapi bagian dari perjalanan keilmuan kita yang kita record. Ibaratnya kalau saya suruh minta bikin CV Anda menjadi dosen mulai tahun berapa, CV Anda sejauh mana, karya ilmiah Anda udah berapa. Kadang kalau kita bingung kan, ketik gitu kan, ada berapa ya gitu. Nah, kalau Anda misalnya sudah punya akademia, sudah punya LinkedIn, sudah punya ini macam-macam itu, ada misalnya LinkedIn sama Microsoft itu karena LinkedIn itu punya Microsoft, Anda sekali klik bikin CV akan muncul semua karya ini. Jadi nggak perlu nulis lagi misalnya. Jadi itu bagian dari proses kita untuk memperkenalkan diri kita. Dan Bang Weki memang salah satu orang yang sangat rajin sekali. Saya sendiri tidak terlalu rajin, jadi makanya kalau dilihat punya saya pasti akan lebih sedikit. Karena memang itu menguras tenaga. Tapi kalau sudah jalan ya pasti enak. Makanya profesornya cepat kan. Kalau saya kan profesornya lah. Ya. Oke, ada yang itu bahasa-bahasa dia. Silakan Bapak Ibu. Kembali ke penulisan dan jurnal. Ya. Jadi tadi sederhananya baik saya maupun Mas Abdillah juga mengungkapkan bahwa ada platform-platform yang membuat kita bisa merawat, mempromosikan diri kita. Jadi Bapak Ibu kan sudah punya akun Facebook, maka tentu punya akun yang lain juga diperlukan. Tadi akun Google Scholar, akun akademia, bahkan akun LinkedIn, karena saya terakhir itu melamar pekerjaan di Prince Sultan University di Saudi Arabia, tidak dimintai CV saya, yang dimintai mana akun LinkedIn-nya. Nah kan di situ, maka tentu karena kita tadi mau mendorong rekognisi dosen kita, maka terpilih itu. Yang terakhir tidak saja akademia bisa digunakan, research gate juga bisa digunakan. Tapi memang kata kuncinya adalah email institusi. Maka tim IT perlu diminta atau di-training lebih kreatif dan aktif. Nah, ini aplikasinya sudah ada semua. Akademia ada, kemudian ini akademia, research gate ada, ya. itu Mas. Ya. Research gate. Ya, ini sebenarnya lebih bagus untuk HP sih. Jadi sebenarnya udah bisa di-download. Kalau Anda mau. Jadi Anda bisa melihat followernya berapa, following berapa, recent interest. Nanti di sini ada komunikasi dengan masing-masing. Ada yang minta artikel kita. Nah, artikel kita dibaca orang sudah 3.300 misalnya. Jadi bisa melihat perkembangan ini. Dan platformnya banyak. Platformnya itu tidak hanya recent. Tadi ada akademia, ada LinkedIn, ada Pablons, ada ini. Saya semuanya insya Allah punya, Bang Mael juga punya. Cuman bedanya beliau lebih rajin inputnya. Saya kurang rajin gitu. Silakan. Kalau tidak ada, saya akan beri komentar sedikit tentang jurnal ya. Manajer jurnal ini siapa? Boleh mohon izin saya kritisi ya. Yang mana yang punya? Manajer jurnal siapa? Yang ngelola jurnal? Ya, Pak Fikri dengan Ibu Anita. Sinta berapa Bapak? Boleh tahu? Belum. Oh, belum diakreditasi? Belum. Oke, mumpung belum diakreditasi jadi bisa ada ruang untuk banyak perbaikan ya. Jadi pertama catatan utamanya penulisnya kenapa semuanya dari style? Waduh, tidak boleh ya. Jadi karena ide jurnal itu exchange knowledge. Jadi kalau penulisnya Anda semua ya tidak ada exchange knowledge dong. Exchange knowledge dengan kampus lain. Maksimal itu 25% penulis dalam. Kalau Anda lihat punya saya Religio, penulis dalam cuma 1 atau 2. Sisanya orang luar semua. Ya, jadi orang luar semua. Ya, jadi kenapa begitu? Karena idenya itu tadi exchange knowledge. Karena yang kita minta itu kan peredaran. Jadi trennya itu gini loh.
Sekali lagi sama kayak film. Dulu kan film itu kan 2 jam gitu kan. Sekarang itu kan trennya film setengah jam tapi 12 seri. Iya kan? Sama begitu. Dulu tuh orang suka nulis buku. Sekarang penulis buku itu sedikit. Kenapa? Trennya dibikin jurnal lebih pendek agar exchange knowledge-nya lebih cepat. Karena buku itu prosesnya lebih panjang. Bacanya lebih panjang. Ya, makanya kemudian jurnal itu menjadi sangat tren sekali. Dalam poin kum nulis buku sama nulis jurnal sama 40. Ya, 40 kan ya. Sama. Bayangkan ya, nulis jurnal segitu pendek dengan nulis buku berapa ratus halaman, kumnya sama. Kenapa? Emang trennya itu jurnal. Bukan berarti saya melarang Anda nulis buku ya, tapi ini karena ini kontennya jurnal. Jadi usahakan maksimum 25% dari jumlah total. Minimum jumlah artikel itu 6. Maksimum 12. Tidak boleh lebih dari 12, tidak boleh kurang dari 6. Saya lihat ini ada yang cuma 3, ada 13, ada 5, jadi tidak tertib. Ya, jadi ditertibkan. Nah, dalam akreditasi itu ada minimum halaman. Halamannya saya lupa, nanti dicek lagi kolom akreditasi. Ada yang 200, 400, 600 atau berapa, nanti dicek. Nah, itu jumlah halaman satu volume. Satu volume itu 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun 2 kali berarti 1 volume 2 edisi. Maka maksimum harus begitu. Maka cara ngitungnya gimana? Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya editorial board-nya menyepakati, oke, kita bikin yang 250 halaman. Maka 250 halaman itu kalau satu paper, satu artikel 20 halaman, maka Anda butuh berapa paper? 25 bagi 20. 12 kan? Berarti sekali terbit harus 6. Dengan asumsi satu paper 20 halaman. Di sini ada juga yang tidak tertib, ada yang cuma 7 halaman, ada yang 15 ada. Jadi ditertibkan. Karena itu nyangkutnya nanti ke percetakan. Ini rumus di mana saja, tidak hanya di Indonesia ya. Di dunia sama. Ya sama. Jadi karena aturan jurnal itu sama. Ya, jadi ditertibkan semua. Maka kalau mau sita 2 harus tertib begitu. Caranya gimana? Ini agak nakal tapi boleh dilakukan. Dulu ketika saya ngurus akreditasi religio, itu kurang lebih juga begitu, tidak terlalu tertib. Kadang 7, kadang 8, kadang 10 gitu ya. Maka kemudian saya tertibkan semua, hanya 6. Maka di sini semuanya jadi 6 religio itu. Nah, karena ini punya Bapak Ibu ini semuanya orang dalam, maka perlu cari orang luar. Saya dulu itu begini caranya, kerjasama dengan pengelola jurnal lain. Jadi misalnya gini, di sini ada berapa studi atau ada berapa fakultas ekonomi, ada berapa kampus? Oke, Stephen Numbe, Yapis 3, Uncen 4. Yang menyediakan jurnal ekonomi, anggaplah 5 misalnya ya, misal 5. Ya sudah, tukeran saja, ayo kerjasama. Situ nulis masing-masing, ayo kita gantian. Intinya itu jangan sampai full penulis dalam. Karena kalau penulis dalam semua bukan jurnal namanya, antologi. Itu ya, jadi harus dibagi. Jadi karena ini sudah banyak artikelnya, tipsnya gini. Ini dihitung ulang jumlah seluruh artikel yang sudah ada, yang sudah diterbitkan. Kemudian dibagi, disepakati aja misalnya satu kali terbit 8 atau 6 atau 10 terserah. Tapi harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah. Harus konsisten. Nanti misalnya satu edisi yang ngirim ternyata ada 20 misalnya. Jangan diterbitkan semua 20. Itu masukkan bank artikel. Nanti diterbitkan di edisi lagi begitu. Itu yang namanya bank artikel. Anda kalau masuk ke religio paling cepat itu diterbitkan
setengah tahun sekali sampai 1 tahun, karena bank artikel kita sudah lumayan. Anda kalau terbit di Studia Islamika di UIN Jakarta itu antriannya sudah 1 tahun, padahal dia terbit 4 kali misalnya. Karena apa? Bank artikelnya banyak. Anda kalau terbit di tempat saya di Muslim World, antrinya 3 tahun. Serius ini 3 tahun. Karena apa? Antrian artikelnya itu udah banyak. Kita nerbitkan itu bukan karena misalnya satu edisi ada yang ngirim 20, kita terbitin semua 20, enggak. Ya konsisten dengan yang sudah ada. Kita sepakati 6 ya 6, 8 ya 8. Jadi nanti kalau kelebihan disimpan dulu, kita terbitkan edisi selanjutnya. Ngomong sama penulisnya, kayaknya ya saya terbitkan bulan depan ya edisi Juli misalnya, karena ini Juli sama Januari. Juli ya nanti karena yang ini sudah full. Ya nanti pasti ada ibu-ibu saya mau naik pangkat ini bla. Ya sudah antrian ganti. Ini kan negosiasi yang bisa diatur. Tapi intinya harus konsisten. 6, 6, 7, 7, 8, 8. Pokoknya minimum 6, maksimum 12. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, itu diperbaikin. Nah, karena belum akreditasi, diacak aja nggak apa-apa. Jadi diacak ulang, penulis dalam berapa di porsi, nanti undang penulis luar atau tukeran sama jurnal luar, nggak apa-apa. Ya, itu kalau kekurangan artikel, tadi misalnya usulannya Bang Wike, misalnya tentang tesis, ada juga nggak di sini? Ada. Nah, tesisnya mahasiswa yang bagus, minta tolong untuk bikin artikel pendeknya, terbitin. Ya, nanti lembaganya diganti. Di jeda misalnya dia di instansi apa gitu ya, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa itu, jadi terus gini kan. Itu salah satu cara. Karena saya dulu juga begitu. Pertama kali bikin religio itu orang nggak kenal religio itu apa, siapa kita itu udah ada yang kenal. Artikel itu ya kalau boleh bilang tuh nulis kita minta, bahkan bayarin. Dulu kita ngonorin penulis karena nyarinya susah. Setelah akreditasi kita jual mahal dong, bayar dong, karena susah ngurusnya itu, capek. Serius dulu bayar. Jadi caranya kalau kita itu kalau mau cetak online-nya saja silakan download gratis, tapi kalau mau dicetak fisik ongkos cetaknya suruh ganti, udah gitu aja. Karena memang kita anggaran dari kampus juga tidak ada, bukan tidak ada, sangat sedikit ya, sangat sedikit. Jadi kalau kita juga pakai untuk cetak fisik itu kadang ongkosnya lebih besar, belum lagi ngonorin editor, ngonorin para pengurusnya ya di dalam itu juga harus. Itu tentang kontennya ya. Jadi kalau mau diakreditasi dengan baik, Sintanya bisa langsung Sinta 2, harus tertib semacam itu. Karena nanti ada klausulnya, penulis dalam berapa, penulis luar berapa, itu ada semua. Ditanyakan. Ya. Kalau kalau misalnya ini Anda paksakan masuk, tetap akan diakreditasi. Pertanyaan nanti Sinta berapa? Kan gitu. Kan emang gitu loh, karena Anda mau Sinta 5, mau Sinta 2, mau Sinta 1, capeknya sama. Bener nggak? Capeknya sama, ngeditnya itu capeknya sama. Jadi kenapa tidak sekalian bikinnya bagus gitu loh. Jadi udah bikinnya bagus. Saya dulu begitu, ketika dari 2014 sampai 2016, kita 2016 akreditasi, itu semuanya kita edit ulang. Jadi kata-kata yang tidak bagus, apa dulu mungkin waktu pertama berdiri itu editornya kurang bagus misalnya ya, atau kurang rajin, ya udah kita perbaiki lagi semua, kita terbitkan lagi. Yang tulisannya agak acak-acak dan lain sebagainya, edisinya berbeda-beda, kita hubungi penulisnya, kita atur ya, jadi semua ngomong, jadi diatur benar, langsung, jadi ditertibkan. Itu tidak apa-apa. Kalau sudah terakreditasi, tidak boleh melakukan itu, karena nanti ada monitornya. Di sini jurnalnya ada monitornya. Karena nanti kan di OJS itu kan ada submission, ada proses review, itu kan ada monitornya. Nah itu udah jangan lagi. Kalau masih tetap melakukan itu, nanti turun akreditasinya pasti, diturunkan. Sama nanti kalau Anda masukkan ke Scopus, itu kalau nggak rajin akan turun pasti otomatis, karena ada monitornya. Tapi sebelum itu, ya ini karena memang untuk ngejar ya tidak apa-apa, agak nakal sedikit, tapi kemudian kalau sudah selesai tertib sudah, jangan diubah-ubah lagi, yang rapi, yang tertib, yang jujur seperti tadi yang dibicarakan sama Pak Menteri. Nah, itu
itu ininya ya, tentang konten. Karena tadi saya lihat tidak ada yang cuma 3, ada yang cuma ada 5, ada bahkan 2021 ini 3. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tadi ada yang saya lihat sampai 20. Sorry, 13. 3 ini 3 kan ya. Nah, ini banyak sekali. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Seandainya misalnya diterbitkan 6, berarti kan Anda punya bank 8 sebenarnya kan. Jadi kan edisi selanjutnya Anda udah ringan. Ngapain menyusahkan diri gitu kan, misalnya gitu kan. Jadi ini juga mempermudah editor ya. Itu kemudian fokus kok. Anda ini jurnalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Indonesia. Kenapa bahasa Inggris ini? Mungkin abstraknya Bapak ya. Bukan ini loh. Oh, anunya. Kan nggak penting. Iya. Oh, oke. Nggak penting aja. Ini 2 bahasa. Kecuali kalau misalnya religi 2 bahasa. Religi itu 2 bahasa. Bahasa ini bahasa Indonesia. Kita dulu sempat mau bahasa 3 bahasa. Bahasa Arab cuman energinya kebanyakan, udah kita 2 bahasa aja. Sekarang yang terbaru bahasa Inggris semua karena memang mau targetnya ke Scopus. Jadi dibikin. Jadi kalau emang bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia saja. Mari tadi gunakan bahasa Indonesia yang bagus. Itu tadi. Jadi nggak usah pakai bahasa Inggris. Jurnal editor, jurnal direktur, bahasa Indonesianya apa? Ya, jadi semuanya pakai bahasa Indonesia. Editor in chief itu bahasa Indonesianya apa? Dan jabatannya jangan banyak-banyak. Ini jabatannya banyak sekali. Iya, banyak. Itu publication marketing. Jadi cukup editor in chief, managing editor, editorial board. Kemudian kalau ada marketing, publication silakan disebutin. Tidak apa-apa. Jadi nggak usah banyak-banyak. Bedanya jurnal editor sama editor in chief apa? Bedanya jurnal editor sama jurnal manager apa? Oh, oke. Kan fungsinya nggak ini. Ada tes editor, public apa? Oke, jadi belum harus pakai 4 orang. Ya, jadi ditentukan lagi jabatannya. Tertinggi itu editor in chief. Jurnal itu tidak ada urusan dengan jabatan akademik jabatan kampus ya. Jadi tidak usah ngurusin misalnya ketua harus jadi editor in chief, tidak perlu. Kalau memang keilmuannya tidak di situ ya nggak usah dipaksakan juga. Termasuk lektor kepala nggak perlu ya? Nggak perlu. Oh, oke. Karena jurnal itu yang dilihat adalah Sintanya, Orchidnya, Google Scholar ID-nya, Scopus ID-nya. Semakin banyak Anda jurnal ini mengundang editor dan dengan citasi tinggi, itu juga akan berpengaruh. Makanya kemudian ini editornya orang dalam semua toh. Editor ambil dari luar. Satu contoh. Editor in chief orang dalam, eksekutif editor itu managing editor ya, orang dalam. Editor boardnya orang luar semua. Lihat, orang dalam cuma Pak Masdar, rektor. Semuanya dari luar, dari Belanda, dari Amerika, UGM. Orang dalam cuma 2. Editornya baru di sini. Orang dalam. Ya, jadi dilihat Scopus ID-nya, Google Scholar-nya, karena itu nanti dicek. Jadi bukan lektor kepala 3C, 4C, itu udah ada urusan. Karena ini akademik. Jadi yang dilihat itu yang tadi dibilang web metriknya, ya Scholar ID-nya, ini Orchid. Kalau ada ResearchGate masukin semua ID itu dimasukkan semua. Karena itu yang dilihat itunya. Jadi tidak ngurusi jabatan kampus. Ya. Jadi bisa di ini. Maksudnya reviewnya apa ini? Ini tidak jelas ini. Reviewer. Ini harusnya di sini review proses. Penjelasannya. Dan bahasa Indonesia saja, tidak perlu bahasa Inggris. Oh, okay. Karena emang Anda konsisten bahasa Indonesia kan? Yep. Ya, bahasa Indonesia saja.
sama ininya, menu-menunya ini bisa dirubah toh Bisa. OJS-nya. Nah, jadi semuanya berbahasa Indonesia karena memang kita tidak perlu ini bahasa Indonesia juga, aplikasi etik bahasa Indonesia, auto guideline. Auto guideline Anda bisa menentukan pakai model apa, tetap harus mengikuti aturan bakunya. Jadi misalnya tadi saya beri contoh Turabian atau ELE, EPA, MLE, macam-macam itu yang jenis-jenisnya itu Anda tentukan satu, baru nanti kemudian Anda mau modifikasi atau tidak. Ya, oke, mau modifikasi yang tadi saya sebutkan kan Muslim Wood ya, tapi modifikasinya jangan banyak-banyak. Kalau dimodifikasi banyak-banyak nanti kasihan penulisnya harus mengadaptasi terlalu banyak. Mereka nulis sudah capek, suruh ngurusi citasi juga capek lagi nanti. Jadi boleh membuat modifikasi minor, ya itu. Jadi disebutin kita menggunakan citasi model Turabian, model Chicago, model APA, model MLE disebutin. Jadi nanti penulis itu ketika mau nulis di dalam, oke, saya mau pakai ini. Nanti disebutin in note, full note, bottom note, bukan bottom note, end note. Jadi dipilih mau pakai in note atau mau pakai full note atau mau pakai bottom end note. Jadi mau pakai catatan dalam, catatan kaki atau catatan akhir. Jadi itu silakan dipilih. Ya. Biasanya ini sekedar biasanya ya. Biasanya ilmu-ilmu sosial yang umum eksakta itu memilih ke in note biasanya. Kalau perguruan tinggi agama memilih ke Turabian, full note biasanya. Ya, jadi ini sekedar tren. Tapi kalau Anda mau milih full note ya silakan saja, itu hak Anda. Ya, hak editor yang menentukan mau di model seperti apa itu urusan rumah tangga. Yang penting konsisten. Tidak boleh tidak konsisten. Nah, ini nanti berpengaruh pada editing di jurnal. Editornya salah satu pekerjaannya itu ya ngecek citasinya udah benar nggak sesuai dengan aturan yang ditentukan apa tidak. Gitu. Ya. Kemudian tentukan jumlah katanya. Yang tadi agar konsisten tadi. Biar tidak acak, ada yang 7 halaman, ada yang 10, ada yang 15. Itu kan lompatannya terlalu jauh. Ilmu sosial itu biasanya 6.000 sampai 10.000. Jadi tinggal pilih 6.000 sampai 8.000 atau gimana. Ke toleransinya kalau saya biasanya toleransi saya kasih 10%. Jadi kan tidak mungkin tepat 6.000 itu kan juga susah kan. Biasanya toleransinya itu 10% ke bawah, 10% ke atas. Jadi misalnya kalau tidak 6.000 berarti 5.800 ya misalnya ya. Atau kalau kelebihan 6.300 itu masih oke. Tapi kalau sampai kita tentukan 6.000 dia nulisnya 8.000, suruh dibalikin ke penulisnya. Ini tulisannya bagus bla 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 tapi kebanyakan. Suruh potong. Jadi jangan 6.000. Karena nanti efeknya ke jumlah halaman. Sekali lagi harus konsisten di situ. Jadi silakan ditentukan harus konsisten itu. Ini tadi sudah pakai ini sistem ini. Nah ini disebutin ya, jangan sekedar ditaruh di dalam sini tapi disebutin. Oh ada topiknya, berapa tadi? 80. Belum kita tentukan. Nah itu ya. Karena masih banyak orang dalam Pak Abdullah. Nah, jadi ini yang tekanannya tadi ya penulis dalam dan penulis luar. Jadi boleh. Kalau emang kebanyakan penulis dalamnya kayak gini, udah penulis luar nanti digabung 50-50 lah misalnya. Sementara dulu ya, nanti sambil jalan dikurangi sampai maksimum 25%. Di Religio itu cuma 6 artikel. Karena cuma 6 artikel, maka penulis dalam itu kadang cuma 1 orang, kadang 2, kadang malah tidak ada. Nggak apa-apa. Jadi nggak masalah. Muslim Wood itu penulis luar, kebanyakan malah penulis luar, jarang penulis dalam. Ya penulis dalam tetap ada, tapi bisa satu edisi itu bisa jadi tidak ada penulis dalamnya. Itu nggak masalah. Ya, itu. Makanya tadi caranya ya kerjasama dengan sesama jurnal, pengelola jurnal. Atau Pak Ketua atau Bapak dosen punya kenalan penulis lain misalnya, ada masukin ke jurnal tuh bukan. Jadi saling undang.
Nanti kalau udah mentok, salin kotak pengelola jurnal. Nanti penulisnya dihubungi. Tulisanmu ini tak taruh di sana ya, tetap terbit kok, tapi tak taruh di sana. Oke. Ya untuk misalnya grade-nya lebih tinggi, gitu. Tapi secara tidak itu gitu. Saya melakukan itu, tidak masalah. Pokoknya penulis tahu, jadi jangan asal lempar ya. Jadi tapi tetap kita hubungi penulis. Biasanya kita sesama sika 2 kan memang misalnya penulis dahulu kebanyakan atau kita kekurangan tulisan, jadi kita hubungi. Ini ada tulisan bagus nggak? Anu dong, share dong misalnya. Itu satu contoh ya, cara membagi-bagi. Jadi kerjasama bisa. Nanti kalau sudah lumayan jam terbangnya udah mulai lebih tinggi, mainannya jangan Jayapura saja, Papua, Indonesia Timur, langsung se Indonesia, atau kalau bisa luar negeri yang punya ahli tulisan diterjemahkan nggak apa-apa. Misalnya ikut seminar apa gitu ya, ada penulisnya, ada artikelnya sudah 90% jadi misalnya disampaikan di satu seminar, kontak aja sama ininya, sama autornya. Kayak tadi Bang Diki kan menerjemahkan itu nggak masalah. Jadi penulis sama namanya tetap dicantumkan dua-duanya, penulis sama penerjemahnya. Anda dapat penerjemah, yang ini dapat penulis loh. Jadi tapi namanya dua-duanya masuk, itu tidak masalah. Karena Anda menerbitkan dalam bahasa Indonesia, kecuali kalau misalnya Anda menentukan terbit dalam bahasa Inggris atau campur yang punya saya bahasa Indonesia, ya silakan aja. Itu